dimuliakan Allah, bulan ini adalah bulan Syawal. Secara bahasa, Syawal itu artinya peningkatan, improvement. Makna yang lebih luasnya, bulan Syawal ini adalah bulan pembuktian apakah training yang kita jalani selama bulan Ramadan menghasilkan peningkatan diri kita atau tidak. Kita tahu selama bulan Ramadan kita digeblek, kita dilatih dengan serangkaian kegiatan, dengan serangkaian aktivitas ibadah yang muaraknya atau goalnya adalah untuk menghadirkan diri-diri yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa untuk orang yang beriman sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, sebelum kita. Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita ambil analisa kita dari kajian ilmiah, kalau takwa itu kita tempatkan sebagai sebuah konstruk, atau ketika takwa itu kita teliti, maka kita tetapkan dia sebagai variabel. Maka takwa itu sebagai sebuah variabel itu pasti punya dimensi. Dimensi takwa itu dua, diantaranya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu dua dimensi takwa. Tidak bisa kita dikatakan orang yang bertakwa ketika kita beribadah tetapi pada waktu yang sama kita mencampur adukannya dengan maksiat secara sengaja. Kita sholat 5 waktu tapi kita misalnya zina setiap hari, kita mabuk setiap waktu, maka tidak bisa dikategorikan kita bertakwa, karena dimensi takwa itu dua sebagai sebuah variabel, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah Allah itu banyak perintah Allah, tapi ada indikator-indikator takwa yang ketika kita melihat, ketika Allah melakukan assessment kepada kita, Allah bisa mengatribusikan kepada orang itu sebagai hamba yang bertakwa. Di antaranya di dalam awal surat Al-Baqarah, ciri orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang yakin, percaya akan adanya hari akhir, alam gaib, kepada sesuatu yang gaib. Gaib itu Allah tuh gaib, karena Allah tidak bisa kita lihat. Allah hanya bisa kita rasakan dengan hati kita. Malaikat tidak bisa dilihat, mereka bagian dari sebuah alam gaib. Percaya kepada hal yang gaib itu adalah ciri orang yang bertakwa. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, dan kemudian dia mengeluarkan zakat. Sebagian dari hartanya dia infakkan. Kemudian di ayat lain, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri berikutnya orang yang takwa itu indikator. Kalau dalam bahasa, mungkin dalam bahasa risetnya, setelah ada dimensi ada indikator. Indikatornya diantaranya apa? Berinfak, menginfakkan, menafkahkan, bersedekah, memberi hibah, berwakaf, baik dalam kondisi mudah, dalam kondisi kaya maupun kondisi miskin, dalam kondisi punya uang maupun tidak punya uang. Itu ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan amarah, itu ciri orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu mudah memaafkan kesalahan orang. Itu diantara sekian indikator orang-orang yang bertakwa. Banyak ternyata indikator orang-orang yang bertakwa.
Kita tentu saja perlu untuk mencapai semuanya. Dan training untuk mencapai semuanya itu ada di bulan Ramadan. Bukti, evidence bahwa Ramadan sukses atau tidak akan terlihat di bulan Syawal ini. Setelah Ramadan usai, apakah ibadahnya ibadah special edition atau limited edition, atau ibadah sustainable atau berkelanjutan? Bagi ibadah ada tipikal, mungkin tidak hanya tipikal, kebanyakan orang ibadah itu semangat di bulan Ramadan. Maka saya menyebutnya ibadah limited edition, edisi terbatas, atau special edition, edisi spesial. Bulan Ramadan aja semangatnya, berjamaahnya, puasanya. Selepas Ramadan, puasa sama sekali tidak dilakukan, misalnya sunnahnya dilewat sama sekali misalnya. Sholat wajibnya, na'udzubillah, apalagi sampai ditinggalkan. Berarti itu ibadah special edition atau limited edition. Maka orang yang sukses trainingnya, muncul keterampilannya, kemampuannya menjadi orang yang bertakwa dengan memenuhi indikator orang yang bertakwa, akan kelihatan di bulan Syawal ini. Kalau dia semangat ibadahnya tidak menurun, tetap dia mau ke masjid, tetap dia mau rukuk dan sujud, tetap dia mau sholat berjamaah, bahkan kemudian keterampilan dia dalam mengelola emosinya semakin baik, itu indikator dia sukses mencapai salah satu indikator orang yang bertakwa. Ketika sebelum bulan Ramadan dia jarang melaksanakan atau sering bolong-bolong sholatnya, pasca Ramadan dengan didorong oleh lingkungan yang demikian sangat baik di Indonesia untuk orang yang muslim ketika bulan Ramadan, maka pasca Ramadan di bulan Syawal dia istiqomah sholat tanpa terlewat. Ciri indikator dia sukses, karena ciri orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat. Ketika di bulan Ramadan kita dididik untuk berinfak, mudah bersedekah, karena Nabi sangat generous, sangat dermawan di bulan Ramadan. Kita mengikuti perilaku Nabi selama bulan Ramadan. Pasca Ramadan tidak berkurang generosity kita, tidak berkurang kedermawanan kita. Maka sukses bulan Ramadan melatih dan mendidik kita memenuhi salah satu indikator orang yang bertakwa dari dimensi imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan untuk kita, training kemarin apakah menghasilkan keterampilan dan kompetensi untuk kita semua untuk menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Training itu dalam ilmu manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sengaja untuk membekali anggota-anggota dari training tersebut keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka untuk menghadapi tantangan pekerjaan saat ini. Kalau pengembangan ada di dalam konsep training and development, pelatihan dan pengembangan. Kalau pengembangan arahnya adalah jangka panjang, tapi training adalah arahnya untuk kebutuhan saat ini. Kita semuanya untuk menjadi orang sukses perlu menjadi orang yang terampil dalam mengelola emosi, perlu menjadi orang yang konsisten dan komitmen terhadap sholat kita. Maka tinggal kita lihat berhasil atau tidak kita Ramadan kemarin dari bulan Syawal yang kita lalui saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.